Jadi ini chat sama Pak Marji. Karena kan pada saat itu Pak Sumarji. Jadi saya sampaikan ya. Manajer tim ya. Saya bilang, Pak, izin ini bahan terbaru yang lebih nyerap. Emang salah. Saya akuin saya salah gitu. Karena ya pada saat itu udah panik dengan segala macam gemuruh-gemuruhnya gitu ya. Nilai yang diberikan kepada PSSI sangat besar. Apa yang mereka berikan hari ini secara nilai sponsorship itu 8 kali dari sponsor sebelumnya. Dan 8 kali dari sponsor internasional inisial N sebelumnya. Merah putih itu warna negara kita, bos. Betul ya? Garuda itu lambang negara kita. Kita air mata, tangis, ketawa buat Garuda karena itu IP-nya negara kita. Masa nggak ada royalti? Come on. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi bersama saya Firzi Idris, host Sporty seputar olahraga terkini, acara di Kompas.com yang membahas isu-isu paling hangat di dunia sepak bola dan di dunia olahraga. Nah, kita pasti tahu ya, timeline pasti penuh dengan kabar-kabar yang menarik, yang menyenangkan dan juga mungkin kontroversial terkait jersey timnas Indonesia, dan ini adalah ya perhatian seluruh bangsa Indonesia mungkin tercurahkan kepada sini. Dan sekarang kita langsung mendatangkan deh ahlinya deh kalau membahas soal jersey timnas, langsung dari sumbernya kita hadirkan di sini, Mas Muhammad Sadat dari CEO Erigo Sports dan juga Erspo. Komisaris utama di Erigo. Pancingan kan salah satu pertanyaan pancingan. Dan juga sekarang sebagai founder dari Erspo. Oke. Jadi ya sekarang banyak terlibat di Erspo, tapi juga mengawasi di Erigo juga. Erigo juga. Dan ada Mas Marsal Masita, Head of Marketing di PSSI, di Federasi. Gimana Mas, sehat? Sehat. Thank you Firzi waktunya. Thank you teman-teman. Thank you waktunya. Terima kasih. Mas Sada dan juga Mas Marsal. Di sini kita juga nggak sendiri karena ada teman-teman juga dari Bola Sport, dari Kompas TV dan juga Tribun News yang akan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dua narasumber kami pada malam hari ini. Pendukung timnas tapi semuanya. Kan? Pendukung timnas tentunya. Kita kan selalu menginginkan yang terbaik bagi Garuda karena Garuda di dadaku selalu. Pertama dulu kalau Mas Sadat ya, thank you untuk semua kerja kerasnya selama ini. Thank you untuk kita tahu betapa passionate-nya juga Mas Sadat terhadap sepak bola, terutama terhadap timnas. Tadi cerita awal-awal mendukung timnas, awal-awal bahkan di Bukit Jalil Mas Sadat ada di sana ya. Ketika final Piala AFF 2010 kalah yang menyakitkan, cukup menyakitkan, tapi itu ada bukti Mas Sadat dari awal situ sampai sekarang bisa memproduksi jersey timnas, terlibat dalam pemenangan aparel timnas ini. Saya pengen tanya aja, dengan semua apapun yang terjadi sekarang ini, sebenarnya Mas Sadat sendiri itu gimana kondisinya sekarang, Mas? Iya, terima kasih Mas Firzi, teman-teman semua. Pastinya kita mengapresiasi dan juga menerima semua masukan, kritikan dan saran, terutama kan ini kecintaan teman-teman semua terhadap timnas Indonesia yang lagi bagus-bagusnya juga gitu. Jadi pastilah ekspektasinya tinggi. Mungkin banyak kekurangan, banyak perbaikan yang harus kami perbaikin, tapi ya niat kami ya pastinya untuk memberikan yang terbaik lah untuk Garuda. Makanya beberapa kesempatan terakhir ini kita banyak berkomunikasi sama Pak Marsal dari tim PSSI. Kita juga baik dapat input gitu ya. Tapi lagi-lagi apapun masukan, kritikan, saran dan lain-lain kita tampung. Kita akan coba epic comeback lah kalau bahasanya ya. Harus lah montada kalau Barcelona tuh. Jadi karena kan emang ya tadi ekspektasinya tinggi ya pasti harus kita terimalah semua itu. Ya, gitu dan benar emang kalau kata orang-orang kan it's not about how you fall but how you get back up again. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga di media sosial kan pasti udah mendengar ya dan melihat dari videonya, mungkin dari Coach Justin, dari teman-teman yang lain, soal kedepannya Erspo ini pingin mendesain ulang jersey timnas dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau langkah konkretnya itu Mas Sadat, in the short term, medium dan mungkin juga long term, itu apa yang udah disiapkan nih untuk comeback-nya itu tadi? Ya, pastinya kita akan berkomunikasi sama pihak PSSI untuk terus
berupaya mengikut sertakan komunitas dan juga stakeholder sepak bola. Rencananya juga kan tadi tanggal 19 April ada ulang tahun PSSI gitu ya. Kita mungkin ya bikin ya halal bihalal di mana kita ngajak kumpul teman-teman ya nggak cuma media tapi juga fans bola, pengamat, ya mungkin kritikus jersey apapun yang terkait terkait stakeholder sepak bola, kita mau ajak duduk bareng, FGD bareng. Tapi dari saya udah bilang ke Pak Marsal juga akhir bulan ini harus sudah beres secara konsep dan lain-lain. Ya telat-telatnya paling tengah Mei kita akan wrap buat di launching nanti di tanggal awal Agustus gitu. Jadi prosesnya nanti kita rangkum dulu nih semuanya, masukan dan lain-lain ya bareng sama PSSI tentunya. Jadi setelah itu nanti kita mempersiapkan buat dipakai di tanggal 2 di FIFA Matchday di bulan September. September ya. Which is kalau kita berhasil lolos adalah putaran Amin. ketiga ya untuk pertama pertama kalinya. History in the making ya. Yes. Mas Marsal, dari PSSI pasti kan memantau nih segala kegaduhan di media sosial. Tapi Mas Marsal juga menjelaskan bahwa dalam kerjasama dengan Erigo ini kan seperti yang dua pasangan baru merit nih ya. Jadi kan pasti konstruktif membangun, konstruktif. Nah itu dari sisi PSSI gimana Mas? Mungkin yang menarik ini perlu kita cerita juga bahwa penunjukan Erigo yang kemudian jadi Erspo itu melalui proses panjang. Ya, proses panjangnya itu berlangsung tahun lalu 2023 di pertengahan tahun kita pertama kalinya kalau dicek di 2009 waktu brand N itu terpilih itu tidak melalui tender terbuka. Waktu 2020 brand M itu tidak terpilih juga tidak melalui tender terbuka. Silakan dicek. Bahkan ada yang nyalip. Ya nyalipnya bukan saya nggak bisa komentar karena pada saat itu kebetulan saya juga resign dari federasi gitu dan ternyata disalip. Nah jadi buat teman-teman tahu ya, jadi kita bisa berimbang sedikit tahu historicalnya seperti apa. Waktu kedua brand itu, brand internasional N itu dan brand lokal M itu terpilih, itu tidak melalui proses tender terbuka. Ya, nah Erigo ini ikut dalam proses terbuka. Terbuka apa sih? Kita announce ke sosial media bahwa semuanya silakan yang berminat mau ikut. That's why kita gather ada 20-an peserta. Bisa dilihat siapa aja yang ikutan. Saya juga bingung kenapa yang ikutan bukan brand, nggak ada brand internasional. Ya nggak tahu, padahal kita nggak pernah membatasi. Tapi 20 itu local basically. Nah, terpilihnya kenapa? Oke, ada 3 kriteria. Ya, PSSI memilih kita bagian dari leadership yang sekarang ada dengan Pak Erik. Kita mau transformasi nih, ya bagian dari agendanya yang dicanangkan juga oleh FIFA, AFC adalah good governance. PSSI ini mau bawa itu good governance. Caranya apa? Ya tender terbuka good governance. Nggak bisa tender tertutup, nggak bisa. Ujuk-ujuk terpilih gitu kayak yang sebelumnya. Nggak bisa. Kita buka. Nah itu part dari transformasi good governance kita. Nah kita mau tunjukkan ke media, ke masyarakat. Karena timnas ini brand negara, bukan brand saya, bukan brand mas, brand negara. Ya, yang punya negara, masyarakat. 82% yang fans sepak bola di Indonesia fans timnas. Ada prosesnya, berjalan, ada 3 kriteria. Yang pertama credential, so kita cek credentialnya, apa track recordnya. Kedua, kita cek capability-nya, artinya production, distribusi, dan kemampuan marketing. Nah, konteksnya Erigo, saya rasa nggak usah diraguin kali ya. Mungkin masyarakat lebih tahu dibanding saya gitu. Ketiga, ya kita cek juga commercial offer-nya. Berapa nilai komersialnya. Nah, commercial offer ini juga pertama kalinya lagi kita minta ke semua peserta tender. 3 hal ya. 1, ada sponsorship fee. Jadi nilai sponsorship. Jadi Erigo ini klien kami ya. Bukan sebaliknya ya. Mereka tuh membayar loh ke PSSI. Dan tender ini bukan PSSI yang ngebayar. Salah besar gitu. Ini PSSI dibayar loh. Sponsorship fee. Yang kedua adalah product supply. Product supply itu produk yang digunakan oleh pemain, ofisial, wasit, karyawan, pengurus. Buat informasi juga Mas Firzi. Total di kebutuhan pakaian kami itu ada kurang lebih 376 jenis dan hampir 3.000 quantity.
per tahun. Per tahun. Per tahun. So can you imagine? So whoever 3.000 ya 3.000-an. Jadi kalau siapapun suppliernya ya Iya, kira-kira harus aja penuhi kapasitas harus penuhi segitu itu. ya. Nah, jadi itu juga kita nilai. Dan akhirnya pemenangnya Erigo ya karena dari sisi yang tadi ya, nomor 1 kredensial, kedua capability produksi, distribusi, marketing, dan ketiga commercial offer, mereka skornya paling tinggi. Sesimpel itu. Skornya paling tinggi. Jadi ada banyak penilai juga ya, Mas Banyak. Marcel bilang kan, bukan 1-2 orang aja Ya. tapi terbuka presentasi. Ya, panelnya juga kita undang Panelis. biar netral, nggak hanya kami marketing, komersial, tapi kami undang juga timnasnya, kami undang juga procurement-nya. Ya sama deh, kayak corporate lainnya melakukan tender gimana? Kan nggak mungkin usernya aja, takutnya berat sebelah. Panggil juga procurement, panggil juga timnasnya, karena timnas ini yang meladeni keperluan timnas sehari-hari, kayak sekarang kita lagi di Qatar, Kitman dan lain-lain. Nah kurang lebih gitu Mas Firzi. Jadi perlu tahu dulu nih, ada proses tender yang berlangsung sebelumnya gitu. Oke. Nah kemudian kan Mas Firzi akan tanya, kan Erigo yang menang tadi, Itu bukan Erspo. pertanyaan banyak Oh orang. oke. Iya. Kalau gitu nanti aja sih jawab. Iya, langsung aja, Oh, langsung aja. iya. Kan Erigo yang Iya. menang. Tadi Mas Marcel bilang kan kredensialnya dicek Erigo. Ya betul. Kalau teman-teman lihat, Mas Firzi lihat, ini salah satu syarat kita adalah setiap 20-an tender, peserta tender tadi, dia harus kasih kita akte, kopi akte. So kalau kamu company gitu ya, saya bisa tahu company kamu bener apa enggak. Saya bisa cek ke Kemenkumham, bener ya? Ya soalnya kita butuh kopi akte. Di kopi akte itu termasuk Erigo menyertakan kopi aktenya. Siapa pemilik sahamnya? Di akte kan ada ya. Dan yang kami baca, kepemilikan sahamnya mayoritas masih Mas Sadat. Mayoritas ya. Oke. Kemudian setelah Erigo betul terpilih, diumumkan juga terpilih lewat media, Mas Sadat bilang ke saya, Pak bisa nggak saya pakai brandnya Erspo deh, bukan Erigo. Oh, nggak apa-apa. Karena Erspo ini kan pemiliknya dia juga. Secara major shareholder, si Erspo ini pemiliknya dia. Dia buktikan dengan apa? Dia buktikan, saya bilang ke dia, ya udah Mas Sadat harus kirim surat ya, penunjukan bahwa dari Erigo menunjuk Erspo untuk menjalankan hasil tender ini. Oke. Ini bukan yang baru. Jadi saya ambil contoh. Baru-baru aja kami juga melaksanakan di PSSI tender hak siar Oke. dengan nilai terbesar sepanjang tahun. Diumumkan juga oleh Pak Ketum, Pak Erik di sosial medianya. 75 miliar nilai tahun ini. Sayang Kompas nggak ikutan. Gimana ya? Tapi itu terbuka ya. Nah, kemudian sama pemenangnya adalah SCM atau yang kita kenal MTech Group. Kemudian salah satu manajemennya telepon saya, Mas, boleh nggak di kontrak kita pakainya ptvideo.com? Oh, for sure. Betul nggak? Apa bedanya? Karena kita tahu, yang kita lihat the company atau the man behind kan, bukan masalah brandnya apa. Nah, jadi saya jujur agak bingung Mas Firzi. Semoga dari sesi Mas Firzi ini pada bisa dapat informasi yang jelas, karena apa yang diperdebatkan itu it doesn't really make sense gitu. Erigo, Erspo, iya, dua-duanya pemiliknya Sadat. Dan Erigo Masih ada sampai sekarang. dan kedua-duanya major shareholdernya Sadat, dan mereka memberikan surat tertulis. Ya sama kayak tadi saya ambil contoh MTech menunjuk atau Kompas Group, Gramedia menunjuk PT Grid gitu untuk menjalankan. Bedanya apa gitu? Tetap Kompas. Ya kurang lebih menjawab gitu kali ya. Soalnya ada kabar liarnya mengatakan bahwa Mas Sadat sudah keluar dari Erigo, terus kemudian mendirikan Erspo. Itu penjelasannya? Ya pastilah. Saya tetap menjaga dan mengawal. Kalau dibilang ya Sadat, saya sarjana ekonomi nggak selesai kan kuliahnya. Jadi bukan SE saya sarjana Erigo. Sarjana Erigo. Nah itu tuh kayak berkali-kali ya orang melihat Sadat, dilihat Erigo. Sekarang nambah lagi jadi lihat Erspo. Kan it's part of my my passions lah gitu. Kan saya pengen dalam namanya ya masih muda gitu ya, masih pengen berkarya gitu. Pasti pengen memberikan sesuatu yang baru juga, nyawa baru lah gitu ibaratnya. Dan pengalaman 13 tahun di Erigo kan juga cukup luar biasa besar gitu. Banyak juga orang yang bertanya gitu, nih kok nggak pernah ada, kok ininya beda segala macam dan lain-lain gitu. Semuanya bertanya seperti itu.
ya udah daripada ini saya juga udah berkomunikasi karena pada saat ini kan juga Erigo juga sudah ada CEO-nya. Boleh nanti kalau emang itu diundang namanya Pak Sandi Permadi, udah welcome, sangat welcome. Kita sangat solid di dalam gitu ya, tidak ada gimana-gimana. It's part of strategi aja gitu karena Pak Sandi ini saat ini adalah CEO-nya Erigo. Dia sebelumnya juga profesional, sebelumnya banker gitu, investment banker gitu ya, pernah di Bluebird, pernah di GD, CFO-nya GD, jadi sangat kredibel lah gitu. Jadi ya saya menemukan aja orang yang rasanya tepat ya buat running this company. Dan ya saya ngelihat ada passion baru juga gitu di mana ya dengan dari lifestyle ke sport. Iya, karena itu beda kan. Jadi orang baik kenapa nggak dijual di Erigo aja? Nah, setelah diumumin menang, saya berdiskusi dan berpikir panjang kalau rasa-rasanya brand ini mungkin kita segmennya lebih sedikit berbeda gitu. Tapi ya buat menghindari polemik-polemik yang ada sini, udah nanti mungkin produk-produk Erspo akan tersedia lah di toko Erigo atau mungkin di toko-toko di online-nya Erigo. Ini to clarify kalau nggak ada something yang ya tetap gitu. Maksudnya saya akan tetap mencoba membesarkan Erigo. Ke depan juga pengen membesarkan lebih jauh lagi Erspo-nya. Makanya ya niatan itu sudah saya sampaikan gitu ya. Ya mungkin karena beberapa minggu ini kan sangat hangat jadi ya kemana-mana gitu. Iya, dan pertanyaan-pertanyaan netizen kan juga pasti akan mengarah ke siapa yang di belakang Erspo selain Mas Sadat. Mungkin iya, jadi ya pastilah dalam perjalanan bisnis ya. Namanya bisnis kan pasti butuh capital, butuh modal kerja, butuh experience dan butuh ya masukan-masukan lah gitu. Dan kita mencari orang ya, kita tahu Om Deddy ada gitu ya, Mas Corbusier. Kita juga ada investor yang lain juga gitu yang ya karena kita perusahaan private kan kita juga nggak bisa kasih lihat di mana ya, termasuk salah satunya Rangga. Ya Rangga teman baik. Kita ngobrol banyak sama Rangga dan Rangga pun masuk sebenarnya kalau boleh saya klarifikasi ya masuknya juga setelah proses tender itu berjalan. Dan bisa dicek juga sekarang, maksudnya PT yang ada itu timeline-nya ya. Timeline-nya gitu. Jadi ya setelah saya kan ini proses kan dari bulan Oktober kalau nggak salah di announce. Awal tahun saya mulai ngobrol ya ibaratnya it's part of my caranya aja yang ya kebetulan kita ngobrol sama Rangga cocok dan saya udah kenal lama sama Rangga. Saya lihat juga perusahaan-perusahaan yang pernah ada Rangganya gitu yang saya rasa ya apa salahnya gitu ya, seperti saya mencari investor buat Erigo juga gitu. Sama seperti saya mencari investor buat shareholders di Erspo juga. Jadi bukan karena keberadaan sosok itu yang membuat Erigo Erspo menang tender, tapi itu dia datang setelah tender dimenangkan kan. Nah mungkin kalau masalah menang atau nggak menang mungkin kan? Mungkin, tapi kalau masalah Rangga sudah pasti Rangga itu masuk setelah proses itu berjalan, bisa dicek dimanapun. Bisa dicek ya, bisa ditanggungjawabkan juga bisa ya. Bisa ditanggungjawabkan. Nah, nambahin kan di sosial media tuh dibilangnya adalah Erigo ini ganti nama ke Erspo gara-gara ada Rangga. Ya itu dari ya saya nggak tahu, mungkin dia agak kena mimpi apa gitu, karena ya tadi selain timelinenya beda dan yang kedua gitu ya, kalau ada berbagai tuduhan versi jujur ke bos saya gitu ya, ke ketum kita, kalau niat jahat mungkin dia akan gampang kasih nomine kali. Itu common di perusahaan, nomine aja, ngapain put namanya Ranggas, iya kan? What a stupid ini gitu. Nah, cuman yang orang nggak tahu mungkin si Sadat ini memang punya track record hubungan lama sama Ranggas, dan nggak cuma sama Ranggas kan, artinya ada lain sama yang lain-lain. Ya jadi agak mixed up lah, di rangkai-rangkai jadi bunga gitu. Iya, jadi orang ngambil kesimpulan sendiri berdasarkan informasi setengah-setengah diambil. Nah, tadi Erigo akhirnya memenangkan tender, tapi mungkin PSSI ada alasan-alasan tertentu yang bisa kenapa Erigo, kenapa nggak bukan brand-brand yang udah lebih lama berkecimpung di dunia sport ketimbang brand yang sebelum ini dikenalnya lifestyle kan, Mas? Iya, jujur Firzi ya, mungkin kita juga mikir-mikir gitu. Saya tadi juga ngobrol dengan manajemen PSSI, apakah kita, ya tapi since Mas Firzi tanya, kita jawab deh ya. Ya satu, kita waktu
kami mengelola PSSI ini. Kebetulan saya di Garuda Sepak Bola, kami diminta untuk mengelola komersial aset PSSI. Kami ini tidak diberikan pengelolaan dari nol ya, tapi dari minus gitu. Karena ada hutang lama, pengurus lama. Nah, karena ada hutang lama ini, buat kami adalah kami nggak mungkin stop timnas nggak TC ke Qatar, timnas nggak TC ke Turki tahun lalu, nggak mungkin. So running cost, operational cost tetap harus ada. Nah, sambil kami cari sponsor. Tahun lalu, thanks God, kita ada Argentina, kita bisa bawa banyak sponsor, ada momentum di sana. Tahun ini kita mulai awal tahun dengan pretty good karena kita dapat media rights yang cukup besar, mungkin yang terbesar yang pernah ada jumlahnya secara nilai. Nah, dan kita juga akhir tahun lalu berhasil dapat Airspo atau Erigo untuk jadi sponsor. Nah, yang saya harus bilang apa adanya adalah ada beberapa hal yang baru ada di era sekarang. Yang pertama tadi ya, pertama kalinya kita dapat nilai terbesar mungkin dalam sepanjang sejarah. Bukan saya mau bikin GR Sadat, tapi untuk jersey ini. karena dia juga selalu bilang ke saya terjebak gitu. Ya karena kita. Tapi kan dia nyemplung sendiri. Tapi bisa ditanya ke dia bahwa kita juga cukup tough negosiasinya. Ya, Oh, sangat, itu sangat. sangat. Tahu Ya, nggak? cek aja. Ya kalau orang yang tahu saya mungkin bisa ya kalau ya apa kita tough gitu. Nilai yang diberikan kepada PSSI sangat besar ya. Oke. Saya nggak enak gitu kalau saya muntahkan semuanya atau elaborate secara gamblang. Tapi buat rasio aja ya. Apa yang mereka berikan hari ini secara nilai sponsorship itu 8 kali dari sponsor sebelumnya. Dan 8 kali dari sponsor internasional inisial N sebelumnya. Itu hanya dari sponsorship fee. Oke? Dari produk support, produk ya. Apa yang mereka berikan itu 250% lebih besar dibanding produk sebelumnya lokal M namanya dan produk sebelumnya internasional inisial N. 250% lebih besar. Ya. Dan yang kita minta, kalau ini memang kita minta, tapi secara rate juga memang mereka memberikan kita cukup fair. Kita punya royalty sekarang. Nah, mungkin tadi kan saya tanya, ini pendukung timnas semua nggak? Pendukung. Nah, tahu nggak pendukung? Bukan pendukung nggak? Tahu nggak pendukung timnas bahwa jersey-jersey yang kamu beli dari zaman dulu itu, ya, tidak ada royaltinya ke timnas. Jadi kita PSSI nggak pernah tahu berapa banyak yang dijual oleh brand N internasional tadi dan brand M lokal tadi di pasar. Itu Kita nggak pernah tahu. pernah ada laporan. Ya, gimana? Ngapain mereka mau kirim laporan? Karena nggak ada royalty base kan. Hari ini nggak. Hari ini kita akan reconcile sama. Kita minta ke Mas Sadat. Mana laporannya dia di semua channel distribusi? Berapa lu udah laku gitu. Dan kami juga punya kepentingan untuk membantu dia untuk menjual barangnya. Karena kami ada kepentingan royalty di sana. Royalty itu buat apa sih? Bukan hanya sekedar revenue ya. Merah putih itu warna negara kita, Bos. Betul ya? Garuda itu lambang negara kita. Kita air mata, tangis, ketawa buat Garuda karena itu IP-nya negara kita. Masa nggak ada royalty? Come on. Dan selama ini mungkin nggak ada yang tahu. Mereka bebas menjual berapa ribu pun jersey tanpa ada royalty sedikit pun ke PSSI-nya, ke timnasnya. Sementara timnas itu dibiayai oleh PSSI. Emang kita TC gratis, Bos? Tidak kan? Negara hanya bisa membiayai pada saat multi-event. SEA Games, Asian Games, Olympic. You know this. Tapi AFC U23 yang di Qatar sekarang, apakah dibiayai negara? Of course not. AFF? Of course not. Tidak gitu. PSSI yang harus cari sponsor, independen gitu. Nah, royalti dan revenue lain penting. Nah, jadi kalau ditanya, dari semua aspek itu, mereka unggul. Tapi saya juga sempat bilang ke Mas Sadat, sebenarnya terakhir itu ada top 3 lah. Saya udah bilang Mas Sadat juga ya. Top 3 bukan hanya dia. Ya, tapi saya nggak bisa bilang duanya. Tapi secara, tadi kan credential, kita juga lihat, produksinya. Mas Sadat, mungkin bukan saya aja, proven untuk membangun Erigo dari zero, jadi hero hari ini. Ya, jadi baju sejuta umat orang kan gitu. Ya kita percaya dong berarti. Artinya bukan hanya memproduksi kan dia bisa. Tapi mendesain bisa. Mendistribusikan ini juga PR. Karena negara kita archipelago. Nggak gampang distribusi di Indonesia loh. PR. Negara kita kepulauan. Nah mereka udah berhasil. Ya masuk nomor 1. Yang kedua yang tadi. Kita bilang kredensialnya juga. Erigo, it's a good brand buat Indonesia. Membanggakan kita kan. Yang ketiga ya tadi. Commercial offer Mas Firzi. Baik dari sponsorship fee. Baik dari product supply.
maupun dari royalty fee yang mereka berikan ke kami 7%. Di atas yang lain bisa dicek. Ya mungkin kalau yang sekarang dengar adalah brand-brand penandingnya mereka bisa ngecek, oh kemarin gue masukin berapa ya, lebih tinggi daripada ini. Bisa dicek gitu. Nah, akumulasi dari itu semua hasilnya skor dan mereka mendapatkan skor tertinggi, that's why kami umumkan gitu. Oke, cukup jelas. Mungkin sebelum kita lanjut ada teman-teman dari media lain yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut lagi. Hari? Cukup dulu. Cukup dulu. Ya. Pakai mic. Kalau ini kan katanya mau ganti desain berarti ya, untuk pertengahan tahun ke depan. Nah itu kira-kira siapa, apa desainernya siapa? Kan kalau di sosmed tuh ada yang nyaranin katanya yang desain Komo ya, yang anaknya Prabowo itu benar apa enggak? Gimana? Saya jawab kalau itu. Karena kebetulan desain baju Komo juga saya terlibat. Ya, kakak kamu juga tahu tuh, betul? Ya. Dan itu proses pembuatan 6 bulan by the way, 6 months. Buat desain Komo itu kita develop 6 months. Oke. Ya, kenapa 6 months? Dan akhirnya sampai cetak itu setahun. Karena itu dari lukisan dulu. Ada pelukis di Eropa yang kita bayar, which is dipilih oleh Mas Didit. Dia lukis dulu si Lake Como itu, baru dijadikan jersey. Oke. Nah saya nggak tahu Mas Adat mau pakai Lake Ciliwung, apa Lake di mana dekat UI, dekat sekolah dia. Nah tapi saya mau bilang gini, di dunia fashion nanti Mas Adat cerita ya, nggak gampang lagi ganti desain, ya. Itu cycle-nya tuh 6 bulan secara cycle industri. Dia harus beli bahan, celup bahan, gunting, jahit, QC. Oke. Nah, jadi nggak mungkin kita buru-buruin. Nah, cuman yang saya mau jawab gini. By the way, yang kami nggak bilang, kemarin saya bilang ke Mas Firzi, PSSI ini selama ini nggak rame aja di sosmed. Kami juga punya banyak catatan kok sama Airsport. Banyak catatannya, banyak. Bukan, tapi kan kita partner nih, kita baru. Kami masa ngomong di sosmed, Airsport kurang? Enggak dong. Kita weekly meeting. Kita benahi. Kalau perlu kita bantu. Tanya Mas Adat deh, apa kurang, kita support gitu. Karena semuanya baik tadi bisa dicek. Brand N dulu yang internasional tahun pertama seperti apa? Nggak lancar-lancar juga. Brand lokal itu M tahun pertama nggak dicela jersinya. Come on, jejak digitalnya masih ada. Semuanya akan struggling di tahun-tahun pertama. Dan tadi benar kata Mas Firzi, seberapa cepat nih kita bisa adaptasi untuk bounce back. Nah jadi kalau mau tanya perbaikan desain dari PSSI maunya bukan hanya desain. Kita akan perbaikan semuanya. Fulfillment, desain, bahan, harga, dan semuanya kita akan evaluasi. Cuman bedanya kali ini kita berdua udah komit mau melibatkan insan bola juga lebih dalam gitu. Biar mereka kasih masukannya. Gimana menurut lo? Ini worth it nggak? Kalau harganya segini 750.000, 600.000, 500.000, worth it nggak menurut lo? Oh nggak, kurang lebih. Ini mah sama main. Nah kita mau ada sesi itu gitu. Kurang lebih gitu. Ya pasti siapa yang terlibat di belakang itu ya kita akan pakai in-house ya kan, karena untuk menghindari polemik lagi gitu, yang itu kata kuncinya pertama sekarang. Sama pasti ntar akan ada ya diskusi lebih lanjut sama pihak PSSI. Cuman gambaran kepikiran saya kita akan kumpulin, dibikin semacam FGD, Focus Group Discussions. Kita undang teman-teman pengamat, legend timnas kalau emang bisa difasilitasin, media gitu ya, fans bola gitu. Jadi semua bisa kita tumpahin di situ, duduk bareng. Nanti mungkin akan ada semacam bukan moderator ya, yang memfasilitasi lah apa yang perlu ditanyain gitu ya, apa yang perlu ditambahin, dikurangin dan lain-lain. Kita udah siapin di desain tadi kan juga sudah lihat. Walaupun belum final, tapi kita udah kerja. Nih, contekannya udah lihat tadi udah gue. Kerja kok gitu loh. Nggak yang gitu, karena timeline-nya harus akhir bulan ini harus udah di wrap maunya kayak gimana. Gitu, bukan mau jadinya ya, karena kalau nggak kan nggak keburu buat produksi, buat ya material dan lain-lain gitu. Karena emang kemarin alhamdulillah jersey kita cukup ya ini ya, maksudnya dry-nya juga cepet gitu ya. Jadi yang itu kita mau tetap pertahankan.
dan terkait masalah textures dan jakat dan lainnya juga kita mau pertahankan gitu. Jadi ya walaupun termasuk motif yang ini nih. Oh no, ya, kita motif kita Yang berubah kan, lain. desain berubah semua kan. Gitu. Tapi jakatnya itu akan dipertahankan Ya model itu kayak lagi-lagi kita kan akan duduk bareng gitu ya. Oke. Kita akan Of course kita pertahankan. Oh nanti ini ditunjukin ya ke netizen, ke teman-teman ya. Of course kita harus pertahankan. Ya, of course kita akan pertahankan. Coba. Kenapa? Jujur, kalau teman-teman fans bola kan, kalau saya juga fans timnas soalnya. Naikin dikit mas. Ya kita maunya lebih bagus dong gitu, secara appearance di lapangan, bener gak? Ya. Ya. Ya cuman kan kita nggak mau diskreditin, tapi tadi menjawab pertanyaan kamu lagi ya. Kami kamu percaya kami di PSSI sekarang cerewet? Percaya? Cerewet, tapi kami bukan ahli desain, karena desain itu subjektif. Kamu bisa bilang jelek, saya bilang bagus. Saya nggak suka ini karena saya nggak suka Liverpool. Saya fans Chelsea. Apa ini Liverpool? Tapi saya bilang ke Mas Adat make sure ya, bahannya terbaik yang timnas Garuda kita pernah pakai selama ini. Dan ini yang terbaik dari sebelumnya. Gitu kan? Terbaik aja gitu. Dan terbaik saat ini kan Mas Adat lebih tahu bahannya Jagard. Bahannya lebih mahal, tapi bahannya lebih susah dijahit dan lain-lain. Lebih lama lah prosesnya. Ya Mas Adat. proses knittingnya. Tapi lagi-lagi emang kenapa juga kita nggak pakai kerah dan lain-lain juga. Toni Kroos juga pernah ada yang kasih masukan itu. Jadi Toni Kroos tapi juga, kedepannya tetap necklace. itu makanya kita coba ngobrol gitu kan sama insan bola. Tapi itu untuk menjawab gitu. Kenapa Onek dan lain-lain. Jadi saat itu emang ada proses masukan. Jadi di tim kita juga ada satu mantan pemain timnas Indonesia juga umur 23 sampai umur 23, namanya Riyandi Angki dulu pernah main sampai umur 23. Jadi dia juga yang ini oke nggak sampai tadi pun kan yang tadi kan terakhir pakai kita pakein kerah gitu kan biar beda, ada yang pakai ada yang enggak. Dia juga kasih masukan kalau terkait masalah kerah itu ya dari sisi atlet juga, bahkan di Jerman tuh ada yang sampai dicopot gitu. Dia yang tahu gitu. Jadi aduh, ya kan lagi-lagi kan kita juga harus menjelaskan. Cuman kan pada saat itu mungkin tidak tersampaikan. Bukan maksudnya mau gimana-gimana. Terkait masalah Liverpool atau enggak, jujur gue fans AC Milan gitu ya. Jadi nggak ada hitam-hitamnya juga gitu kan. Tapi emang pada saat itu kita mau angkat tema merah putih. Ya gitu. Cuman emang desain jaket ini pada saat kesebar ya kan dia nggak ada blur kan. Jadi nggak kelihatan tuh motifnya. Nggak kelihatan dari sini ya. Ya dan pada saat launching juga nggak kelihatan karena di stage kan. Jadi ke depan next launchingnya saya udah kepikiran ya udah ada bentuknya, orang bisa pegang, orang bisa lihat gitu. Ini yang replika. Ini gitu. replika ya. Dan saya juga udah pernah pegang ya PI-nya kan tipis banget gitu ya. sampai- Awalnya gue tuh takut sebenarnya Mas akan robek gitu kalau ditarik Nguyen, apalagi kan kita ketemu Nguyen itu kan Takut pertandingan ini ya. pertama kedua. Tapi ternyata jersinya bertahan dan dari TV ditambah name set, ditambah patch, ditambah World Cup qualifiers menurut gue itu ya elegan sih ya. Tapi kenapa Secara desain ada gemuruh ini ya? iya, gemuruh itu kan karena hal-hal lain yang ya kita semua udah tahu lah. By the ya. way, Gemuruh ini juga lebih ke replika dan Bukan PI-nya. Saya nggak pernah lihat satupun mengenai komplain mengenai player issue loh, yang dipakai pemain. Yang diomongin sama Coach Justin juga yang replika version soalnya. Replika. Iya kan? Diliatin ininya. Ya ini juga kita udah mau ganti. sih. Tapi Coba nggak kita ada satupun yang saya dengar dari player issue Cross gitu. check dulu gimana pemain-pemain. Kalian kan pada ketemu pemain nih. Player issue. Ada nggak yang pada komplain soal baju? Jujur aja. Kalau pemain asing sih sejauh ini Pakai ini. kalau pemain yang keturunan rata-rata sih suka ya. Suka Iya. pemain keturunan. Siapa yang lu udah ngomong, Pan? Strike kemarin udah ngomong. Strike ngomong. Habis itu Jaitzes, Hapner Hapner. Pada ngomong oke udah pada secara ngomong oke bahan ya. secara di fit di bajunya. Iya. Secara fit di baju ya. Nah, tapi ya pasti kita akan bahas sedikit yang soal jersey latihan ya, karena itu kan sempat jadi perhatian teman-teman di liputan juga. Ya ini juga mungkin saya klarifikasi juga ya. Jadi proses yang kenapa ada sendok Nuang yang tertuang sendok, ya. ya. Jadi ini chat sama Pak Marji. Karena kan pada saat itu Pak Sumarji, Pak Sumarji. Jadi saya BTN sampaikan ya.
Manajer tim. ya. Timnas. Jadi pada kan teman-teman di sini juga ada tadi kalau nggak salah yang waktu saya datang ke Stadion Madia kan, Ada Hari datang- di situ, ada ya, Zulkifli, datang ke ada Stadion lain-lain. Madia, saya dengerin keluhan dan kesahnya. Beberapa hari kemudian, ini tanggal 19, sehari kemudian saya bilang, Pak izin, ini bahan terbaru yang lebih nyerap. Emang salah, saya akuin saya salah gitu. Karena ya pada saat itu udah panik dengan segala macam gemuruh-gemuruhnya gitu ya. Nah, terus kata Pak Marji, yang penting nyerap. Tadi saya dapat info staf Mas Sadat, Mas Sadat juga sudah ketemu Coach Sintayong bahas jersey. Jadi pada saat setelah saya ketemu tanggal 18, setelah launching. Jadi saya setelah launching datang, 19 saya sampaikan, dan tanggal hari itu juga besoknya saya samperin gitu Coach Sintayong. Jadi udah komunikasi langsung iya, juga jadi sama Coach bukan maksud saya mau ngasih lihat, oh ini jersey yang kemarin itu nyerap kok gitu. Bukan kayak gitu. Cuman ya pada saat itu saran dari semua tim ya mungkin salah saya juga karena harusnya tidak perlu lah gitu ya, tapi Pak Marcel juga sudah bilang gitu. Cuman ya lagi-lagi namanya gemuruh ini sangat luar biasa, jadi ya mohon maaf sekali lagi telah membikin apa ya, tidak ada maksud apapun sama Coach Sintayong, boleh dicek. Saya 2-3 kali ketemu setelah dipanggil itu, dan ya beliau juga mengapresiasi karena ya kita mau mendengar lah gitu. Tapi ya lagi-lagi ya ke depan hal-hal seperti itu akan coba lah. Nanti saya udah berkomunikasi juga ke depan kalau ada bahan-bahan yang mau kita uji dulu lah, ke misalnya ada Jadi, klub atau apa gitu. Kemarin itu belum sempat diuji. Jadi bukan Sempat. diuji dari sisi apanya ya? Penyerapannya. Penyerapannya gitu. Oke. Jadi ke depan ya kan karena waktu kemarin kita photoshoot ya aman-aman aja, tidak ada. Itu kan di kamar hotel. Ya gitu kan. Tapi kan lagi-lagi kan sebenarnya drive fit itu udah ada gitu. Cuman kan Oke. ini it's part of apa ya, pada saat terjadi itu kan udah gimana ya, udah ya itulah semuanya lah gitu. terjadi sekaligus. Jadi menjawab pertanyaan kamu, bukan hanya desain yang dirubah, saya ulangin sekali lagi. Jangan kita tuh, nih enggak semuanya nih gitu, banyak PR ya. Ya. Tapi tadi patch juga Pak nanti. Patch. Juga. Oh, jadi patch yang ini Ini akan nggak dipakai diubah. lagi? Sudah ada. Oke. Jadi jersey training, Jadi sudah Boleh di-spill dikit? bukan spill nih, Bukan spill. ini ya. Jadi dites nih. Oh. Tunjukin ke situ, tunjuk. Mas Hen. Jangan. Ini aja. Dikasih. Cuman Iya. nah, ini ya, ini. Jadi proses patch-nya juga Oh. kita tes, ya intinya dibikin lebih Kekuatannya. kuat, dan kekuatannya lebih- dicoret, lebih ini firm segala lah, macam. gitu Jadi ya. Ini setelah yang kemarin. Iya, karena kan masukan Iya. terus datang kan masukan ya. Kayak datang, tadi iya. mungkin ya kita nggak menutup kekurangan itulah. Kita juga di brand statement terakhir juga ngakuin kalau kita ada banyak kurangnya. Tapi ya niat kita ke depan, apalagi dengan proses kemarin nih redesign kan, ya mudah-mudahan nggak salah lagi lah gitu kan. Tapi ke depan ya beberapa masukan kayak bahan dan lain-lain, rasa-rasanya sudah cukup oke gitu ya. Tinggal dari sisi bentuk desain dan mungkin pricing juga kita udah, ya nanti mungkin akan komunikasi lebih lanjut lah sama pihak PSSI. Jadi constant improvement ya, sedikit demi sedikit tapi terus Iya, melakukan. ya karena ya kita tahu karena ini kan national matters kan. Yes. Jadi emang pasti kita harus kuatin mental juga kalau ini harus nggak boleh ada room for error lah. Tapi ya lagi-lagi yang sudah terjadi kemarin kita mengakui masih banyak kurang, kayak dari Pak Marcel ada banyak catatan gitu ya. Tapi niat kita juga dari awal juga bagaimana timnas ini bisa apa ya, dipakai nyaman, kayak tadi terkait masalah kerah dan lain-lain gitu. Iya, dan sampai hari ini dengan baju yang baru kita belum pernah kalah. Ya. Jadi, Termasuk tim U20 kemarin ya. kami sangat berharap baju ini membawa hoki, membawa berkah gitu ya. Kita nggak mau takabur juga, tapi faktanya emang sampai hari ini belum pernah kalah. Kemarin kita U20, Iya, 2 bahkan kali. lawan China 2 kali. Seri. Mau kalah, Seri. seri gitu kan. Berarti baju ini lumayan oke nih. Gitu. Padahal dites putih-putih. Lawan China kan kita main putih-putih, Iya. merah-merah. Merah, ya. Sorry. Merah Merah putih, putih. ya. Kita Merah coba. putih. Kita coba beda kombinasi. Tapi emang nggak merah putih kan banyak Pak. Mungkin ini biar tanya di depan nih semua nih. Kalau nanti next merah putih boleh nggak Pak sebenarnya? Boleh kalau lawannya tadi kontras sama Cina. Tadi Cina waktu itu hari pertama kontras sama merah putih boleh. Oh. Iya. Jadi tergantung dari lawannya dan tergantung persetujuan juga iya. kan. Nah sama makanya juga combination. kita sebenarnya warna kita kan sebenarnya bisa di mix and match tuh. Bisa. Kalau dilihat tuh merah Iya. putih, putih merah bisa. Putih merah nggak bisa. Merah putih lah gitu. Putih, ya. Atau putih-putih. Oke.
Next ada lagi teman-teman di lapangan, Mas Alif dari Bola Sport, monggo. Pakai ini aja, pakai mic. Ya. Izin Mas Adat, saya Alif dari bolasport.com. Walaupun banyak menuai polemik, namun pada kenyataan saya lihat beberapa store habis itu. Apa jersey itu mungkin boleh diupdate penjualannya udah berapa dan melihat Enggak lah. antusiasnya tuh gimana? Jadi antusiasmenya alhamdulillah banyak gitu, tapi kan gemuruh ini yang bikin kita agak sedikit ya harusnya emang kita maksimalin, tapi saat ini juga dari yang tadinya ada 15 sampai 18 20 locations, kita sekarang cuman ada di 3 lokasi. Jadi emang 4 lah sama ada di Garuda Store juga gitu ya. Jadi kita nggak mau terlalu ini dulu lah gitu. Sementara kan ya paralel kita perbaikin gitu ya, karena emang masukan-masukan ini juga ya bersamaan semua lah gitu, dari mulai desain, dari mulai ini segala macam. Ya kita ke depan akan kita persiapkan lebih matang lagi lah gitu. Nambahin kalau misalnya ini kan mau ada desain baru dan lain-lain, jersey-jersey yang lama ini Tetap dijual, tetap tapi dijual. nggak produksi lagi, stop Enggak, ya production. karena kan udah jalan kan gitu. Iya, sekarang yang udah jalan Ya. tetap. Dan kita kan juga baru Agustus kan. Nggak mungkin nanti di Juni kan juga pasti akan ada dijual juga gitu. Oke. Jadi emang nantinya akan lebih inilah ya doakan aja lah, mudah-mudahan jersey ketiga keempat juga bisa sekalian ya kan. Karena tadinya ingin 34 itu keluar Juni ya. Kalau nggak Juni September. Tadinya timeline itu. Oke. Tapi kan karena ini kita harus wrap lagi, ulang lagi ya. Kita harus ya kalau dari saya secara tim internal kita pengen akhir April sudah wrap. Karena kan April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. Wrap ini dalam artian desain udah jadi, siap produksi. Iya, udah langsung harus jalan. Udah harus jalan. Ya. Udah bisa dijual di store atau Oh iya kan dijualnya kan di 2 dijual Agustus. 2 Agustus. Jadi 2 Agustus, launching di 2 September. Idealnya seperti itu ya. Jadi mungkin di range tanggal bulan awal Agustus, sebelum 17-an lah, sebelum 17 Oke. Agustus. Alif ada lagi? Maksudnya update penjualan jersey kan lumayan banyak. Saya lihat ada beberapa yang kosong gitu. Maksudnya yang terjual banyak gitu juga, walaupun ada polemik tapi terjual banyak juga. Itu bagaimana update-nya mungkin? Ya, alhamdulillah berapa? besar. Nanti kita rekonsiliasi ya sama PSSI ya. Tapi sementara fokus utama kita ya bagaimana menampung semua aspirasi supaya ke depan tidak terjadi lagi polemik-polemik yang seperti kemarin lah. Tapi pastinya ini juga butuh support dari semuanya nih gitu. Jadi masukan dan lain-lain, karena kita kan nggak mungkin mengundang semua pihak. Ya mungkin paling maksimum mungkin 100 orang, mungkin 50 sampai 100 orang yang kita undang, dibagi di beberapa sesi FGD. Ya mungkin nanti ya harus ngobrol dulu sama tim PSSI terkait siapa aja yang mau kita undang. Kita udah minta tolong teman-teman juga buat ngedata siapa-siapa aja yang perlu kita undang ya. Jadi supaya kan masukan itu jadi ya hal yang baik lah buat Erspo ke depan. Jadi kayak kata Ko Justin ya approve. Jadi nggak cuma approval dari Ko Justin, tapi approval dari semua insan sepak bola gitu. Nah itu dia, tapi kan prinsipnya you cannot please everybody gitu. Yang saya ingin tahu bagaimana cara agar Erspo ini istilahnya ya tidak disetir beberapa komponen luar gitu, bahwa Erspo itu harus menunjukkan identitas Erspo sendiri dan identitas timnas itu sendiri. Jadi prosesnya kayak gini. Dan ntar Pak Marcel bisa tambahin dari saya. Kita akan minggu tanggal 19 April atau mungkin setelah Lebaran, halal bihalal judulnya, kita akan mengundang beberapa teman-teman untuk duduk bareng dan akan ditanyakan kira-kira warna yang terbaik seperti apa dan lain-lain. Juga kita akan bawain mungkin jersey-nya. Materialnya. Material kurang lebih kan kita akan tetap sama yang kemarin. yang pakai yang pertama, jaket yang pertama. Ini player issue ya kita ngomong. Kalau yang replika juga kemarin kan ada masukan ya, kita akan tampung dulu. Tapi yang paling penting kan untuk dipakai pemain dulu nih. Yang dipakai pemain dan kita mau mempertahankan apa yang bagus kan. Karena ya tadi kalau dilihat juga bahannya kan lebih nyerap gitu. Jadi itu nggak kita ubah gitu, tapi dari proses desain mungkin banyak yang masukan-masukan terkait ini terlalu polos, terlalu nggak kelihatan ini segala macam. Jadi itu juga mungkin akan kita tumpahkan lah gitu. Jadi nanti kita akan bikin beberapa pilihan, kira-kira yang ini, yang mana gitu. Jadi mungkin kepikirannya kayak gitu ya. Dan kita juga nggak mungkin semua pihak kita aja kan 270 juta rakyat Indonesia kan nggak mungkin. Jadi apalagi kan terkendala mungkin di luar kota juga. Tapi itulah bentuk effort kita yang mudah-mudahan dapat diterima dengan baik lah. Gitu. Oke. Mungkin Mas Marcel ada nambahin soal ini? Prosesnya Pak, Proses ke depan yang buat ini. Iya, sebenarnya kemarin pun juga
udah melalui proses approval sama ya di internal PSSI. Ya, PSSI tentu ngasih approval ya desain yang ini ya. Of course, Jadi of kita, course. Ya, kita, pasti. kita komunikasiin. That's why makanya tadi kalau saya simpulkan dari hari ini komentar-komentar yang ada, banyakan itu fokusnya ke replika ke bawah gitu. There's no issue di player issue yang dipakai pemain. Ya. Nah, jadi itu dipisah dulu. Pemain hari ini baik-baik aja. Yang di pemain ada isunya adalah kemarin sempat mengenai training jersey. Oke. Nah, itu juga langsung di-solve sama Mas Sadat dan tim Erspo. Nah, sambil kita lihat yang lainnya. Yang kedepannya, sebenarnya ini di pipeline kita bekerja sama dengan Erspo. Kita kan nggak kerja sama 6 bulan, kita nggak kerja sama setahun. Di kontrak kita itu dari hasil tender 2 tahun. Nah, 2 tahun itu sebenarnya kita udah punya rencana loh. Jadi sama kayak kamu udah kawin sama orang gitu ya kan, kamu punya rencana. Oh, besok mau beli rumah, besok mau beli mobil. Nah, kami juga udah punya rencana dengan Erspo dan keunggulannya tadi brand Erigo ini kan kami juga tahu ya, dan kami ingin ditularkan juga ke timnas gitu. Oke. Ya apa? Ya selain jersey first, second, home and away, kita bisa main-main nanti di third, dan kita juga punya rencana buat bikin beberapa limited edition. Itu juga yang dilakukan banyak negara kan. Edisi spesial yang mungkin kita hanya keluarin 1000. Kita ada ide kemarin misalnya, kenapa kita mau bikin edisi Football Unity, Persatuan Sepak Bola. Ada 1000 edisi Arema Persebaya. Jadi daripada kita teriak-teriak, kami di PSSI lebih milih buat action aja. Semua hasilnya kita sumbangkan buat korban Kanjuruhan. Ya, ya kan? Ada banyak yang kita. Football Unity Persib Persija. 2 seteru di Indonesia yang nggak pernah bisa disatuin, walaupun kelompoknya banyak dan damai-damai aja sih sekarang. Tapi itu kan 2 simbol seteru di Indonesia gitu. Nah, kita mau bikin macam-macam sebenarnya limited edition seputar itu yang nanti bisa kita gunakan sebagai cara kita buat engage ke fans lebih jauh gitu. Jadi ada banyak nih. Makanya saya agak geleng-geleng kalau fokusnya hanya di ini gitu. Dan ya tadi player issue sebenarnya nggak ada isu, ada isunya di replika ke bawah. Dan ya semoga jersey ini membawa kemenangan terus lah. Yes, mantap. Mas Hari dari Bola Sport pasti mau nanya nih. Mau tahu aja nanti kalau sananya udah perubahan desain semua terkait harga apakah turun atau tidak bagaimana? Ya, turun. Iya, tapi menurut saya itu haknya mereka ya, Mas. Gitu ya, mereka kan pasti hitung-hitungan gitu. Yang tadi saya bilang, mereka kalau saya jadi mereka, saya juga berpikir untuk gimana caranya saya balik modal setelah kita mendanai PSSI. Mereka sponsor loh, ya. Bukan PSSI yang bayar loh. Ya, jadi hitung-hitungan itu sepenuhnya kami berikan ke mereka. Hanya kami di PSSI, saya bisa pastiin bahwa kami juga berikan insight kok. Ini kan player issue, target audiensnya beda dengan supporter version gitu. Nah, sekarang kalau mumpung ada sesinya Mas Firzi, kemarin pertandingan Indonesia-Vietnam, saya jujur dan Mas Sadat mungkin sangat kecewa. Kita datang ke GBK, tapi lewat di depan Kemenpora, lewat depan Kemendikbud, kementerian loh. Kantor kementerian. Persis di depannya. Persis. Lihat nggak? Bajakan KW. Iya, udah ada aja. Cepat Di banget ya, kayak halaman gitu. Kemenpora, di halaman Kemendikbud, arah ke GBK. Udah ada bajakannya. Iya. So, sekarang saya tanya, siapa sponsor di Indonesia yang mau sponsorin timnas kalau setiap kali dia keluarin barang dibajak orang? Siapa yang mau sponsorin? Siapa yang mau keluarin kapital besar kalau begitu? Dan menurut saya itu embarrassing ya, for our country, memalukan gitu. Kita yang paling cepat ngebajak apapun. Film lah, apalah, cek aja di datanya. Saya juga pernah kerja di BIN. Tapi ini menurut saya agak memalukan. Ini sebenarnya tugas kami, tapi saya bilang ke Mas Sadat, apa yang kami bisa lakukan gitu? How can we control? Oke, mereka sekarang punya shield tag gitu. Shield tag gitu. Tapi kan, ya sorry, mungkin buat sebagian orang, walaupun dibikin tadi supporter version 150.000, kalau kami 90.000 gimana? Gitu loh. Tetep aja. Gimana? Nah, kita juga mau mengimbau, siapa tahu ada teman-teman dari pemerintah, badan kementerian terkait, ya tolong dibantu juga kami gitu. Karena kami mungkin nggak ada bedanya sama pelaku usaha lain yang nggak mau hak ciptanya orang dibajak senak jidat gitu. Bayangin, Mas nonton GBK Indonesia Vietnam di depan Kemenpora dan di depan Kemendikbud itu jualannya. Terus kita ketawa-tawa aja. Ya, tapi itu kenyataannya. Gitu. Waktu itu kan Mas Sadat pernah ditanyanya juga kan pas launching tindakan-tindakan apa kan, karena waktu itu udah ada Shopee Link yang sempat udah kena ya. Itu udah ada lanjutannya Mas?
Ya dia udah nggak berani ngepost lagi. Udah hilang. tutup toko dia. Mukanya udah hilang. Tapi ya against kan sebenarnya ini ya mudah-mudahan industri olahraga di Indonesia juga kan makin lebih bersemangat ya, dalam artian bergairah gitu. Makanya ya kita juga sampaikan gitu kan kemarin, ya tolong janganlah seperti itu gitu. Cuman emang ya cukup kaget juga sih kok bisa, karena kita launching tanggal 18. Iya. Ya kan? 21 match. Berarti 19 2 hari. Doang. Udah ada tuh dan banyak Gila. gitu. Pasti kan ya Ya saya nggak tahu Mas, cek nggak di depan? Saya kaget sih jujur aja, gila. Iya. Bisa keburu ya gitu, bisa keburu nih orang. Niat banget kan artinya. Ya. Ya itu tantangannya ya, tantangan bersama. Ada lagi Zil? Teman-teman. Mungkin mau tanya, kan selama ini kemarin juga kayak yang masalah Sintayong itu kan sempat dia sempat tanya-tanya soal jersey gitu-gitu. Mungkin pengen tahu aja sih, kalau nanti kan juga desain baru ini bakal ada, maksudnya bakal ngelibatin banyak pihak gitu. Nantinya bakal ada nggak keterlibatan dari misalnya pelatih atau pemain untuk kayak untuk kualitas dari jersey itu gimana, mungkin ada keterlibatannya sejauh apa untuk dari pelatih, dari pemain juga itu sih. Yes. Karena kesana untuk pelatih dan pemain kayaknya sejauh ini PI nggak masalah kan, Iya. tadi yang seperti dibilang kan. Hari ini kan kalau jersey pertandingan sudah aman nih, artinya secara bahan aman. Tadi foto yang saya kasih juga kelihatan obvious ya, karena kita lihat obvious gitu di depan mata. Nah cuman yang nanti ya, kita mau lakukan, kan Juni kita ada pertandingan 2, FIFA World Cup Qualifiers round 2, the last 2 home games, lawan Irak sama lawan Filipina. Kalau kita dapat 3 poin, artinya kita dapat sejarah masuk ke round 3. Nah, kita mau pakai ajang itu di Juni kalau keburu untuk at least ngetes ke Ya, sudah ada. pas latihan. Ya, otomatis latihannya mesti kita tutup, nggak bisa dilihat media. Buat mereka cuma coba aja coba dulu gitu. Karena itu juga yang saya miss jujur aja. Ya saya harus akuin. Nah, cuman kemarin juga kita susah dapat waktunya pemain. Ini kan pemain ngumpulin kapan? Cuman kita mau pakai itu ngetes buat di pemain senior dan pemain U20. Jadi mereka pakai dulu deh, coba 3-4 hari. Gimana rasanya jersey trainingnya tadi? Oke nggak? Oh kurang nyerap apa? Nah, diomongin di situ deh gitu. Daripada nanti diomongin gitu. Iya. Nah itu kita mau pakai Juni-Juli. Nanti juga mungkin pada saat FGD mungkin udah kita siapin juga Pak. Iya. Untuk menjawab itu semua Iya. gitu. Jadi mungkin polos, jadi masih polos. Polos. Jadi Oh iya, kalau ada polos. apa, coba deh. Fabriknya, Jadi kan, ya. fabriknya kita siapin. Udah ada. Jadi nanti akan kita, ini buat ini, ntar kita siapin lah. Tapi ya mungkin nih karena kan kepotong Lebaran sebenarnya ini kan momennya harusnya kita udah semangat mau memperbaiki, cuman kan tanggal 8 kan udah libur kan sebenarnya. Jadi ya minggu inilah kita beresin, habis Lebaran sebenarnya pengennya ya ada momen FGD tadi gitu ya. Dan FGD itu nggak sekali, jadi mungkin ada first 2, ya mungkin kita hitung maksimum 3 lah. Jadi setelah ini udah kita wrap, kita lihat, oke, jalan gitu. Pengennya sih kayak gitu sih. Jadi nggak yang ya kemarin juga ada seperti itu, cuman kan stakeholdernya sekarang kita lebih banyakin lagi gitu loh. Jadi mungkin dari cewek-cewek gitu. Jadi kepikirannya nanti mungkin warna jersey keempat atau ketiga gitu ya, pengennya mungkin ada sentuhan salah satu warna-warna yang populer di cewek, pengennya gitu. Ini hint sedikit lah gitu ya. Tapi lagi-lagi karena ya kalau dilihat kan jersey training kita kan ada warna pink gitu kan, ada warna lain, itu teman-teman yang sayang cewek-cewek tuh kayak pada wah mau dong gitu. Dan makanya kayak yang third dan fourth kayak salah satunya mungkin seru kali kalau warnanya lebih berani ya. Gitu. Oke, jadi ada hint dikit warnanya. Kita lihat dulu nanti ya. Gitu. Pengennya sih kayak gitu. Pengennya seperti itu. Mas Adat, cuma pengen tahu perasaan Mas Adat aja nih dengan 18 launching. Waktu itu kan kita datang juga Mas Adat dengan rasa gembira mengumumkan Expo nih sebagai jersey timnas. Tapi kan malamnya di Kompen Sintayong terkait jersey latihan timnas. Lalu nggak sampai situ gitu. Sampai sekarang pun pembahasan jersey timnas nggak habis-habis ya Mas ya. Perasaannya sebenarnya sempat down gak sih atau bagaimana? Waktu itu kalau sampai hingga akhirnya gue ini bisa loh buat Indonesia lebih baik ke depannya, termasuk lagi jika nantinya ke depannya apakah ada rencana Expo ini jika nantinya udah gak sama timnas mau mencoba tetap fokus di dunia olahraga dengan melibatkan klub
klub atau bagaimana gitu. Makasih Mas. Ya pasti kalau ditanya perasaan ya overwhelmed ya, maksudnya dengan segala macam keriuhan ini. Tapi di bawah kita sebenarnya sangat bekerja keras, berkomunikasi sama tim PSSI apa yang perlu kita perbaiki gitu. Lagi-lagi kayak tadi saya bilang lagi semangat-semangatnya sebenarnya, semangat untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki dalam artian ini tapi kan kepotong lebaran dan ya kondisinya juga kan ini harus kita tadinya mau pengen nih coba kita bikin secepat mungkin, tapi kan nggak mungkin waktu yang sebenarnya nggak bisa menjawab itu semua ya gitu. Tapi kalau ditanya perasaan ya gemuruhnya besar gitu ya. Tapi ya saya selalu berpendapat ya masukan itu, kritikan itu sebenarnya untuk apa ya, membangun fondasi yang lebih kuat lagi buat Erspo ya ke depannya gitu. Jadi supaya akarnya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi ya sekarang ini mungkin masukan langsung kita datang dan kita tampung. Ya mudah-mudahan semuanya bisa terjawab lah di periode nanti di bulan Agustus gitu. Oke. Aman teman-teman? Kalau sudah Mano terakhir, monggo. Mau nanya nih Mas Sadat, sebenarnya agak receh sih. Banyak yang bertanya-tanya tuh Erspo itu sebenarnya kepanjangannya apa dan kenapa logonya itu di baju tulisannya Erspo bukan logo yang E-nya aja gitu. Nah, jadi atau kan di next itu ada perubahan itu mungkin. ya, jadi terkait logo dan lain-lain juga emang pertama kalinya kita juga kemarin mikir supaya mudah dikenal gitu kan. Karena brand juga baru. waktu kenapa dulu launching juga kemarin banyak ada masukan dan lain-lain. Tapi ya kita akan tampung nanti kan mungkin di proses itu ya kita akan tampung ya, kita akan siapin. Ini sebenarnya kan udah ada. Kalau dilihat kan di kemarin juga udah ada logonya kan. Ini rasa-rasanya sekarang udah cukup dikenal Erspo jadi ya jadi mungkin ya bisa kali ya udah langsung. Soalnya di sini kan juga ada kan kalau dilihat di dalamnya washing tag. Washing tag-nya. Enggak di sini. Di player issue lah. Oh, player issue ada. ada. Di player issue ada tuh di bawahnya kan. Jadi nanti ke depannya juga kita pengen ada logo ya, bukan pengen sih. Maksudnya kita pengen nggak tergesa-gesa menentukan sekarang lah gitu. Jadi jangan sampai saya salah ngomong juga kalau ya masukan itu kita tampung. Keputusannya apa ya kita akan diskusikan sama PSSI dan insan sepak bola lainnya lah yang mungkin nanti terlibat di awal-awal. Oke. Cukup menjawab, Bro? Kepanjangannya tadi. Kepanjangannya ergonomic sporty outfit. Jadi ergonomik tuh maksudnya produk ini pengennya tuh nggak cuma bisa dipakai pada saat olahraga gitu. Jadi bisa dipakai untuk performance tapi juga untuk daily wear juga bisa dipakai. Jadi ya produknya tuh lebih bisa nggak cuma buat olahraga lah gitu. Ya. Jadi ya buat daily wear gitu atau apa itu pengennya seperti itu. Makanya kan kalau yang ini namanya RRSP Mobility. Jadi emang produknya nggak se-advance yang pemain pakai agility kan. Jadi kalau di cuttingannya emang lebih agak sedikit loose sedikit gitu. Kalau yang pemain kan agak fit ya gitu. Ya itu udah. Cuman mungkin pada saat itu kemarin dengan gemuruh yang banyak belum sempat lagi gitu kan untuk ini maksudnya ini maksudnya itu gitu. Jadi nggak tercover lah ya. Masukan itu kita tampung. Jadi nanti periodenya setelah Juni ini dipakai selesai, kita mungkin mulai udah persiapan buat launching. Jadi akhir Juli atau awal Agustus ya, kita lihat nanti tanggal baiknya seperti apa. Oke. Nice, Mas Adat. Udah bisa mundur lagi Pak. Gimana? Kalau kita menang terus masa mau diganti player issue-nya? Gimana dong? Kalau kita menang terus nih. Besok Qatar, Amin menang. Menang terus jadi dibilang jersey keberuntungan gitu. Gimana? Itu gimana? Gue nggak. Masa mau diganti? Iya kan? Mungkin kita keluarin third jersey aja. Nah itu, apakah opsinya third jersey gimana? Ya cuman ya kita lihat nanti Pak. Iya. Nah, Juni kita ketahuan Irak bajunya apa udah tahu, Filipina bajunya apa, udah tahu. Masih bisa pakai. Tapi kan kita main di kandang, pasti harus Iya, jersey merah Filipina. dong. Bisa ganti third. Terserah Tapi kita kan mau kita ajuin. belum pernah pakai. Ya belum pernah memang. Iya. Tapi kita bisa ajuin kita mau pakai third. Oh bisa di Juni. Bisa. Ya tergantung lawannya pakai baju apa. Iya. Oh. Gitu. Jadi mikir ya dia. Pusing lagi. Masalahnya
Nah, kalau lolos Olimpiade sejarah Kan juga. Olimpiade kan nggak ini. Iya sejarah loh. Tapi ya. Pernah kita lulus Olimpiade? Nggak pernah. Pernah kita lulus pakai Olimpiade? ini? Bola? Nggak pernah. Olimpiade nggak pakai itu. Ya, ya. Nggak, tapi kan kalau menang-menang terus, Iya. gimana? Nggak boleh takabur. Nggak boleh takabur. Oh iya, gimana? Makanya Iya, gimana? Kita jangan. nggak kabur. Iya, cuman ya kan lagi-lagi Pak, maksudnya kita akan lihat nanti sampai akhir April. Ini kan belum ada proses sama sekali nih untuk Yes. development. Makanya kita akhir April atau awal Mei kita baru wrap, baru kita produksi gitu. Jadi kita emang belum ada pergerakan sama sekali untuk memproduksi yang baru. Kita akan lihat sampai akhir April atau mungkin awal Mei. Baru dari situ kita jalan. Oke, nah kalau gitu ya pertanyaan dari teman-teman udah cukup banyak ya tadi ya. Terima kasih banget teman-teman, pertanyaannya benar-benar seperti yang diminta Mas Marsal nih kayaknya nih, benar-benar menghantam. Thank you banget ya waktunya. Mungkin terakhir banget Mas Sadat mungkin ada closing statement mungkin juga untuk buat orang-orang yang sempat awalnya yang meragukan Erspo dan lain-lain. Termasuk saya jujur nih kalau saya sendiri juga sempat menggaungkan boykot Erspo gitu. Pasti tahu kan, pasti tahu. Tapi itu ada alasan-alasan tertentu saya mengatakan Habis itu. dia Dan diributin soalnya sama itu. Dia juga diributin sama diributin. si Ya nggak apa-apa, it's okay, no, it's okay. Itu hak saya dan ini juga begitu juga. Ini adalah haknya Mas Sadat untuk kedepannya nih seperti apa? Mungkin closing statement untuk mereka yang untuk tidak meragukan lagi Erspo kedepannya. Ya pasti semua aspirasi, kritikan, masukan itu kita tampung, kita akan dengerin dan itu jadi bahan evaluasi buat saya secara pribadi dan tim juga mewakili tim Erspo ya minta maaf dengan segala kegaduhan yang terjadi selama ini karena emang niatan kita dari tim juga ya inginlah seperti halnya ketika saya ketemu Pak Marsal pertama kali ya beliau menceritakan karena panggilan Garuda memanggil ya sama seperti saya pun gak ada lah niatan kita buat seperti apa kayak tadi dijelasin ya nilai kontrak kita juga tidak sedikit dan ini juga kan ya kita udah nggak mikirin dulu lah gimana caranya ini semua bisa teratasi jadi ya harapannya ya pasti ingin produk yang telah kami hadirkan tadi dapat diterima lebih baik dibandingin yang sekarang gitu ya dan lagi-lagi kita akan berusaha untuk memaksimalkan apa yang maksimalin dengan periode yang sangat singkat ini gitu. Jadi saya udah mention juga tadi dan Pak Marsal juga akhir April kalau emang harus jalan kalau enggak akan keburu gitu kan kecuali ya kita ya nggak jadi keluarin gitu karena kalau makin lama makin mundur jadi pun begitu untuk yang kalau emang mau dikeluarin nih bisa saya keluar dari sekarang Pak gitu tapi again Udah ada sebenarnya. udah ada desain udah ada mau lihat Boleh dong. Saya kasih lihat. Sudah ada desainnya Oke. gitu. Jadi desain sudah ada gitu tapi lagi-lagi ini kita nggak mau terburu-buru, nggak mau tergesa-gesa, makanya beberapa hari terakhir ini saya juga diam, nggak mau berstatement apa-apa dulu gitu kan. Tapi yang pasti Juni kalau timnas ini menang ya berarti emang timnas senior belum pernah terkalahkan. Saya nggak mau terlalu ambisius dulu kan gitu karena ini kan akan ada umur yang lain. Tapi yang senior ini kan 2 pertandingan lagi nih. Ya mudah-mudahan jersey bersejarah ini ya dapat Mempertahankan dapat jadi apa dari sejarah lah ya karena kan emang periode singkat ya ini nggak akan kita stop bukan nggak akan kita stop yang sudah diproduksi nggak akan ditarik karena nggak it's something yang impossible lah gitu pasti perbaikan akan kita tambahin gitu jadi ya terima kasih atas semua masukan kritikan saran doakan semoga Erspo bisa membawa timnas Indonesia tidak terkalahkan ya Pak tapi nggak berani ngomong juga sih cuman ya siapa yang nggak mau timnas nggak menang kan gitu semua pasti mau timnas menang mau dengan jersey ini ataupun dengan jersey yang lain kan juga pasti harapannya timnas menang jadi ya tunggu di bulan Agustus tanggal 2 Agustus atau mungkin di 5 Agustus jersey ini akan di launching jersey baru akan launching untuk third, saya baru tahu tadi kalau emang ada opsi Juni. Bagaimana menurut teman-teman ya? Ya saya sih karena baiknya kan keluar barengan. Tapi lagi-lagi takutnya nggak keburu ntar saya ngomong ke Justin. Nggak apa-apa, nggak takutnya nggak keburu juga kan. Kita harus lihat 6 bulan keburu apa enggak. If not, why kita harus dipaksain ya. Iya. Jangan ya itulah. Pokoknya tuh dengar tadi ada suara ya. Ya kalau dari pihak federasi sendiri gimana Mas Marsal? Kalau teman-teman lihat, ini kan 2024 ya.
Kita tarik mundur 2023 Januari di Indonesia sepak bola. Waktu itu kebetulan Januari itu saya nggak di Indonesia. Tapi berita-berita sepak bola di Indonesia, ingat nggak? Januari 2023. Terus kita tarik jauh sekarang sama bulan April 2024. Ya. Teman-teman cek perbedaannya apa. Jauh nggak jauh. Saya alamin mungkin ini kali pertama saya bangga sekali sama timnas saya. Ya saya juga fans ya, walaupun saya kerja, tapi saya juga fans. Sama kayak Mas Adat, sama kayak Versi. Ya. Saya belum pernah lihat sebangga ini saya sama timnas gitu. Kita bisa bantai itu Vietnam di kandang dia. Ya baru sekali, teman saya juga bilang, lu baru sekali bangga. Oh ya nggak apa-apa, even SEA Games diledek. Lu SEA Games aja bangga, ada kolega saya dari Thailand. Oh terserah kamu, tapi buat saya, negara saya udah nggak dapat SEA Games 32 tahun. So buat kami itu prestasi. Gitu. Nah jadi menurut saya ini masa-masa timnasnya lagi keren, lagi bagus. Yuk kita support, jangan kita terus lihat negatifnya terus gitu. Mereka masih belajar, sama juga dengan semua orang. Kalau bukan Airspo, mungkin brand lain yang deal dengan kita, pasti akan struggling dulu di awal. Adaptasi, sama deh kita kawin, kita berjodoh. Nah jadi tolong disupport aja. Toh timnasnya sekarang lagi bagus-bagusnya. Jadi minta tolong Mas Firsi dan teman-teman, kita dukung aja. Ya tadi, harapan saya sih semoga jersey ini mau diganti baru, terus membawa kita at least. Kita kan punya tujuan hari ini di era Pak Erik top 100. Yuk kita bawa Indonesia ke top 100, kalau boleh top 70 gitu. Dalam waktu 2-3 tahun. Itu loh, jadi jangan kita siwer sama hal-hal kecil-kecil ini gitu. Kita lihat ke depannya Indonesia mau ngapain dan kita bawa sama-sama ke sana gitu. Sip. Oke. Thank you banget, passionate sekali Mas Marsal, thank you banget Mas Adat udah datang main ke Kompas.com, seperti Kompas.com ya, begitu aja sahabat Kompas.com, terima kasih sekali atas waktunya, terima kasih sekali atas perhatiannya, sampai kita bertemu di edisi Sporty berikutnya.